Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Elvi, jurusan Ekonomi Syariah semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas Ulumul Hadis untuk menjelaskan materi pertama sampai materi terakhir. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Ulumul Hadis berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu ulumul dan hadis. Ulumul artinya ilmu-ilmu, sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Jadi, ulumul hadis artinya kumpulan ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis. Baiklah, yang selanjutnya itu sejarah kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis ini terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tetapi pada zaman itu belum diresmikan. Dan pada pemerintahan Utsman bin Affan disinilah diresmikan pengkodifikasian hadis. Dan adapun bentuk-bentuk dari hadis itu, yang pertama hadis qauliyah, hadis yang kedua yaitu hadis fi'liyah, dan yang terakhir yaitu hadis takririyah. Dan adapun struktur dari hadis yaitu yang pertama sanad, di mana sanad di sini artinya contohnya seperti haddatsana dan seterusnya sebelum Rasulullah, itu yang dikatakan dengan sanad. Yang kedua yaitu matan, di mana matan di sini artinya isi dari hadis tersebut. Dan yang ketiga yaitu perawi atau yang meriwayatkan, seperti contohnya dalam hadis itu biasanya hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian hadis, di mana pembagian hadis ini seperti hadis mutawatir, di mana hadis mutawatir di sini artinya hadis yang bersambung sanadnya dan mustahil perawinya berdusta. Yang kedua yaitu hadis ahad, di mana hadis ahad artinya di sini hanya periwayatnya itu hanya satu orang atau bisa juga lebih. Yang ketiga yaitu hadis hasan. Yang keempat itu hadis sahih, yang di mana hadis sahih di sini artinya periwayatannya sanadnya itu bersambung dan tidak terputus, dan di mana perawinya itu tidak berdusta, dan perawinya itu kuat hafalannya. Dan yang selanjutnya itu hadis qudsi. Yang kelima yang selanjutnya itu hadis qudsi, dan yang selanjutnya itu hadis marfu, dan yang selanjutnya itu hadis mauquf, dan hadis yang terakhir yaitu hadis maktub. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu yang pertama sebagai penjelas. Hadis menjelaskan apa yang samar-samar di dalam Al-Qur'an. Yang kedua yaitu sebagai penguat. Hadis sebagai penguat dari hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu sebagai membuat hukum-hukum apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dan materi yang terakhir yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama Abu Hurairah, yang kedua itu Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga Abdullah bin Abbas, dan yang terakhir yaitu Jabir bin Abdullah. Dan kenapa empat sahabat al-Khulafaur Rasyidin ini tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau tidak meriwayatkan banyak hadis? Karena beliau wafat setelah 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Kenapa beliau tidak meriwayatkan banyak hadis? Karena beliau itu setiap hari pergi ke masyarakat dan mengurus negara. Yang ketiga yaitu
Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Beliau juga tidak meriwayatkan banyak hadis karena beliau itu sibuk melakukan amanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu Utsman bin Affan. Kenapa? Beliau tidak meriwayatkan banyak hadis juga karena beliau itu sibuk dengan mengurus internal, kesibukan internal. Dan kenapa? Dan beliau juga terancam pada masa itu. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.